Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak suaranya kayak gitu. Gak ada suaranya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam dulu. Coba kerasin. Best. Kamu tahu nggak mikrofonnya sebelah sana? Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, masih semangat dalam belajar walaupun kondisi kita tidak secara langsung bertatap muka dikarenakan adanya kendala yaitu COVID-19, tapi hal itu tidak mengurangi semangat belajar kita dimanapun kita berada, belajar itu tetap bisa kita laksanakan. Oke, kita lanjut ke materi kita. Yang pertama yaitu tentang pergolakan yang mengancam integrasi bangsa Indonesia. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal yang itu yaitu integrasi bangsa, adanya sidang PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 1945 yang menghasilkan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 ada 3 hal. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pastinya untuk negara yang baru merdeka harus memiliki landasan dasar yaitu Undang-Undang 1945. Yang kedua, hasil yang kedua yaitu memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Negara untuk melegalitaskan negara itu merdeka harus memiliki pemimpin yaitu seorang presiden dan juga seorang wakil presiden. Hal yang ketiga yaitu tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Jadi tugas presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan itu dibantu oleh Komite Nasional atau lembaga yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jelas nggak suara saya? Jelas. Selanjutnya, sidang yang kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan 2 hal, yaitu menetapkan Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kedua, memutuskan membentuk tentara kebangsaan. Karena apa? Indonesia di saat merdeka harus memiliki tentara, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan dari bangsa lain pastinya. Nah, ini 8 pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, itu ada Jawa Barat. Jawa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Itu adalah pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi.
Oke, untuk poin yang ke-8, Sunda Kecil. Yang termasuk dalam Sunda Kecil ada yang tahu? Tanggrang. Yang termasuk dalam Sunda Kecil. Halo, dengar nggak suara? Dengar, Pak. Benar, Pak. Selanjutnya. Oke, kita lanjut ke sidang yang ketiga, yaitu pada tanggal 20 Agustus 1945 yang menghasilkan berapa poin? Membentuk Badan Penolong Korban Perang. Mengapa Indonesia harus membentuk organisasi ini? Dikarenakan ketika kita mengalami peperangan, ada organisasi yang nantinya mampu atau mau membantu korban-korban perang, baik itu korbannya ataupun keluarganya, yang nantinya akan menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Hal yang kedua yaitu membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Seperti tadi pada tanggal 19 dibentuknya Badan Keamanan Rakyat. Karena apa? Negara yang merdeka harus memiliki badan keamanan untuk mempertahankan kemerdekaan dari bangsa lain. Ini sidang yang terakhir, sidang yang keempat, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama membentuk lembaga negara, yaitu Komite Nasional, Partai Nasional, dan juga BKR lagi, Badan Keamanan Rakyat. Itu tadi sidang yang dilakukan oleh pemerintah melalui PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1945 PPKI resmi dibubarkan karena dianggap kurang efektif dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Integrasi yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan dan membentuk identitas sosial. Maksudnya penyatuan berbagai kelompok budaya karena Indonesia memiliki berbagai suku budaya sosial, satu kesatuannya akan disatukan menjadi satu, yaitu menjadi identitas sosial, yaitu bangsa Indonesia. Itu yang namanya integrasi. Ada juga integrasi nasional, yaitu usaha untuk atau proses menyatukan perbedaan dalam suatu negara sehingga terjadi keserasian nasional. Itu namanya integrasi nasional, yaitu proses menyatukan perbedaan dalam suatu negara, karena pastinya Indonesia memiliki beragam suku budaya yang pastinya kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Namun hal ini akan disatukan yang memiliki identitas sosial, yaitu bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. Adapun faktor yang mendorong terjadinya integrasi nasional, yaitu faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan. Ini adalah salah satu faktor pendukung terjadinya integrasi. Karena apa? Indonesia mengalami
nasib yang sama masyarakatnya, yaitu pernah dijajah oleh dua negara yaitu Belanda dan Jepang, yang pastinya menimbulkan rasa senasib dan sepenanggungan yang sama, yang nantinya menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi nasional, yaitu penyatuan masyarakat menjadi satu, yaitu identitas nasional, yaitu bangsa Indonesia. Faktor pendorong yang kedua, keinginan untuk bersatu kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ketika masyarakat menginginkan bersatunya bangsa Indonesia, seperti yang diluangkan pada teks Sumpah Pemuda, itu adalah salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi nasional di Indonesia. Pendorong yang ketiga yaitu rasa cinta tanah air. Ketika masyarakat menumbuh adanya rasa cinta tanah air, pastinya akan menjalin atau menjadi pendorong masyarakat menjadi satu, menjadi identitas nasional yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Saya ambil contoh, ketika kalian di kelas saat ini, di kelas 12A, 12B, 12C, pastinya di kelas 12A, 12B, 12C itu memiliki suku dan budaya yang berbeda. Tetapi kalian harus ingat, kalian memiliki identitas yang sama, yaitu sebagai siswa MA Ma'arif 1 Unggul. Walaupun kalian memiliki suku budaya yang saling berbeda, kalian harus ingat identitas kalian yaitu menjadi satu, yaitu masyarakat, menjadi siswa MA Ma'arif 1 Bunggur. Dari sini ada yang bertanyakan? Setelah adanya faktor pendorong, ada juga faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Setelah adanya faktor pendorong, pastinya ada faktor penghambat. Ada 3 hal faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Adanya heterogenitas atau keanekaragaman budaya, bahasa, agama, itu merupakan salah satu penghambat terjadinya integrasi nasional. Karena apa? Budaya, bahasa, dan juga agama itu untuk mempersatukan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi kalau sebagai masyarakat Indonesia kita sadar dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, pastinya hal itu tidak menjadi perbedaan. Saya ambil contoh seperti tadi itu. Di kelas 12A, 12B, 12C memiliki budaya, suku yang saling berbeda, tapi memiliki identitas yang sama, yaitu sebagai siswa MA Ma'arif 1 Unggul. Kalau hal itu tidak terjadi, untuk mempersatu, pastinya itu adalah salah satu faktor penghambat terjadinya integrasi nasional. Faktor penghambat yang kedua, wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan yang luas. Pastinya untuk mempersatukan berbagai pulau menjadi satu, yaitu memiliki identitas sosial yang satu, identitas yang sama, yaitu bangsa Indonesia, perlu waktu yang lama dan juga memerlukan akses. Akses itu seperti infrastruktur, yaitu pembangunan yang merata, yang untuk
mempermudahkan kita berinteraksi ke wilayah satu ke wilayah yang lain. Kalau infrastruktur itu susah, saya yakin integrasi nasional itu pasti tidak akan terjadi. Ambil contoh, misal integrasi antara Kabupaten Lampung Tengah dengan Kota Madya Metro. Ketika jalan akses infrastrukturnya susah, saya yakin masyarakat untuk saling berkunjung ke Kota Metro, saling berkunjung ke Lampung Tengah, saya yakin itu akan mempersulit adanya hubungan integrasi nasional. Ketika kalian ingin main ke metro dengan jalan yang susah, saya yakin membuat keinginan kita untuk malas untuk bepergian. Ya? Ya. Faktor penghambat yang terakhir yaitu tidak meratanya pembangunan dan hasil pembangunan yang menimbulkan rasa ketidakpuasan. Pasti tidak meratanya pembangunan, baik itu infrastruktur dan sebagainya, bantuan-bantuan pemerintah yang lain ke wilayah-wilayah, saya yakin akan menghambat terjadinya integrasi. Karena apa? Karena masyarakat akan timbul ketidakpuasan terhadap pemerintah. Itu tadi contohnya lebih enaknya yaitu infrastruktur, yaitu pembangunan seperti jalan. Ketika pembangunannya tidak merata, saya yakin muncul rasa ketidakpuasan kita terhadap pemerintah. Pastinya masyarakat akan berpikir gimana sih pemerintah Lampung Tengah, bagaimana sih pemerintah pusat, kenapa jalan infrastruktur ini kok tidak diperbaiki. Pastinya akan muncul ketidakpuasan terhadap pemerintah. Itu adalah ada 3 penghambat terjadinya integrasi nasional seperti itu. Dari sini ada yang bertanyakan? Dihidupkan itunya, speakernya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Iya kan kamu tahu. Oke. Nama siapa? Siapa yang telepon? Ada yang mau tanyakan? Pak mau tanya. Atas nama? Andita mau tanya Pak. Ya, Pos 12B. ya Andita. Tanggal 22 Agustus 1945 itu membentuk lembaga apa ya Pak? Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 yaitu membentuk badan, yaitu Komite Nasional, Partai Nasional, dan juga Badan Keamanan Rakyat. Ada 3 hal yang muncul pada sidang PPKI 22 Agustus 1945, yaitu membentuk Komite Nasional, Partai Nasional, dan juga membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Yang lain? Pak, tadi itu kan membentuk Badan Komite Nasional. Nah, komite itu maksudnya gimana, Pak? Contohnya apa? Ini, Komite Nasional, kalau saat ini Komite Nasional itu sudah dibubarkan, yang saat ini menjadi Komite Nasional seperti MPR, DPR yang bertugas membantu menjalankan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sebelum MPR, DPR, dan sebagainya dibentuklah Komite Nasional yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan sistem
pemerintahan. Pemerintahan. Maksud? Maksud Yang lain? Pak, lanjut. Ya. Tadi sebelum materi ini yaitu integrasi, saat ini ada yang namanya disintegrasi. Ada integrasi, ada yang namanya disintegrasi, yaitu adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Contohnya maksudnya, jadi ketidak bersatu padu, jika saya ambil contoh di kelas saja. Jika kelas 12A, 12B, 12C tidak memiliki rasa bersatu padu, setiap kelasnya pasti nantinya akan timbul konflik yang menimbulkan perpecahan dalam kelas itu. Saya ulangi, keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Saya ambil contoh, lebih enak daripada contohnya lebih luas. Saya ambil contoh di kelas saja, yaitu kelas 12A, 12B, 12C. Ketika siswa di kelas 12A, 12B, 12C tidak memiliki persatuan yang utuh, yaitu antara satu dengan yang lain, pastinya nanti akan timbul suatu konflik. Ketika ada konflik, pastinya muncul namanya perpecahan. Itu namanya disintegrasi. Seperti perang dingin tuh Pak ya? Ya, contohnya perang dingin. Misal dalam satu kelas, disintegrasi ada juga bentuk-bentuknya, yaitu bentuk disintegrasi, yaitu disintegrasi sosial, yaitu adalah ketidakadanya fungsi dan norma yang berjalan dalam masyarakat. Pastinya dalam masyarakat itu adanya norma yang berjalan. Ketika norma itu tidak dilakukan oleh masyarakat, pastinya muncullah suatu konflik yang menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Rasan. Yang kedua yaitu disintegrasi bangsa, adalah perpecahan hidup dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya pengaruh dari negara lain. Itu disintegrasi bangsa. Ketika masyarakat pastinya kebudayaan, contohnya kebudayaan. Ketika kebudayaan sudah dipengaruhi oleh kebudayaan negara lain, pastinya kebudayaan kita akan mulai hilang dan muncullah kebudayaan baru yang terjadi, berarti asimilasi, yaitu proses dua percampuran dua unsur kebudayaan menjadi satu yang harus menghilangkan unsur kebudayaan yang lama. Beda ya. Penjajahan itu Pak ya? Iya. Jadi disintegrasi bangsa itu bisa terjadi ketika ada pengaruh dari negara lain. Akan terjadi disintegrasi bangsa ketika ada pengaruh dari bangsa lain. Ada juga disintegrasi dalam keluarga. Bisa didefinisikan sebagai disorganisasi. Keluarga bisa kita katakan sebagai organisasi yang disebabkan karena adanya ketidakpahaman antar anggota keluarga.
Maksudnya, konflik yang terjadi dalam keluarga ini bisa terjadi disebabkan karena ketidakpahaman antara, misal dalam keluarga ini memiliki dua anak, putra dan putri yang saling sudah dewasa. Ketika satu A dan sang B tidak saling memahami cara berpikirnya dan sebagainya, pastinya akan menimbulkan konflik. Bahkan si anak dan orang tua, ketika orang tua tidak memahami si anak, anak juga tidak memahami si orang tua, pastinya akan terjadi suatu konflik yang disebut disintegrasi keluarga. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya disintegrasi. Ada 4 hal yang menyebabkan terjadinya disintegrasi. Konflik, pastinya. Ketika ada konflik, pastinya akan terjadinya disintegrasi, yaitu perpecahan, baik itu dalam masyarakat, keluarga, negara. Ketika ada konflik, pastinya akan timbul suatu masalah, yaitu perpecahan. Yang kedua, yaitu peperangan. Peperangan juga adalah salah satu masalah yang menyebabkan terjadinya disintegrasi. Ketika bangsa Indonesia mengalami peperangan, dijajah oleh bangsa Belanda, Jepang, pastinya akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Contohnya disintegrasi bangsa yang terjadi yaitu pemberontakan PKI. Itu merupakan disintegrasi bangsa. Adanya pemberontakan Andi Ajis itu juga merupakan salah satu disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, pertikaian. Itu hampir sama ya dengan pertikaian, itu konflik, peperangan, pertikaian. Itu hampir sama. Ketika ada pertikaian pasti ada konflik. Ada masalah yang terjadi. Yang pastinya akan terjadinya disintegrasi yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat atau bangsa. Yang keempat yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat. Masyarakat, baik masyarakat, atau teman, pasti akan terjadinya kesenjangan sosial. Itu juga menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Karena ketika adanya 4 hal itu, pastinya akan terjadinya perpecahan dalam suatu masyarakat, bangsa, dan dari sini ada yang mau ditanyakan? Pak, masuk kesenjangan ya apa Pak artinya? Nah? Arti kesenjangan. Oke, Wayunanda. Kesenjangan itu adalah perbedaan atau ketidakserasian antar masyarakat, antara satu dengan yang lain. Saling iri gitu aja. Ketika temannya punya handphone baru, pasti kalian akan iri. Yang akan menimbulkan. Berarti nganan. Tangganya punya motor baru, nanti muncul. Yang lain ada yang menanyakan lagi? Itu yang lagi berkelompok, ada beberapa orang, masa nggak bertanya? Mikir Pak. Udah tadi Pak. Tok kurang. Aku bola bali. Pak, kalau apa
kayak kasus koruptor kayak gitu termasuk konflik bukan sih Pak? Kalau terjadinya koruptor itu bisa dikatakan bukan konflik karena itu terjadi karena individunya masing-masing. Apa? Karena individu masing-masing. Karena tak ada otak. Gitu. Enggak loh Pak, kan itu kan karena individu. Nah, karena individu itu kan kita berarti kan otomatis membuat kayak MPR DPR kan kesal ya. Jadi kan konflik, Pak. Kalau seperti itu terjadinya konflik antar masyarakat, yaitu konflik pribadi nantinya, bukan bisa Oh, ya. yang lain. Jadi bacok-bacokan. Tapi ingat Pak. Apa nih sing enggak Pak? Rasanya kurang. Sing menang-menang takoki, Pak. Kok ya kuwi? Tirakat paling iki aku ngomong. Dia bertanyakan lagi? Kalau gitu Bapak yang Pak, tanya ya. Pak. Lanjut. Itu. Ya. Apa Pak itu? Silakan. Apa mah? Kesenjangan Sosial tadi seks apa, dan Pak? itu apa Pak? Wis tak takokne njir. Iri. Lali loh. Iri. Halah. Apa Pak? Aku lali. Bisa dikatakan itu tadi iri, bisa dikatakan iri saja. Iri. Ketika masyarakat atau teman memiliki sesuatu yang baru, kita pastinya memiliki rasa, kok itu bisa sih, itu bisa punya hal itu akan menimbulkan suatu hal yang Punya HP baru. Iri terus digibahne wes konflik itu gini. Kap. yang lain. Yang lain tirakat Pak, aku ngomong. Padang lah gue. Mas Padang. Oke, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Saya Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.